Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai materi matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2 bab 2 lingkaran. Di video kali ini saya akan membahas sifat-sifat sudut pada lingkaran, yaitu yang pertama ada sudut pusat yang sama besar, yang kedua sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yang ketiga, sudut keliling menghadap diameter, dan yang keempat adalah sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Selain membahas materi sifat-sifat ini, nanti di sini juga ada contoh soal beserta pembahasannya. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami materinya. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat sudut pada lingkaran. Nah, yang pertama, sudut pusat yang sama besar. Kalian perhatikan di sini misalkan ada sebuah lingkaran ya. Nah, sudut pusat yang sama besar menghadap busur-busur yang sama panjang. Jadi di sini ketika terdapat beberapa sudut pusat yang sama besar, misalkan ketiga sudut ini sama besar dan besarnya 60 derajat. Berarti otomatis nanti panjang busur AB dengan panjang busur BC dan dengan panjang busur CD itu sama panjang. Nah, itu sifat yang pertama ya. Kemudian kita akan beralih ke sifat yang kedua, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, jadi ini ada sebuah lingkaran. Sifatnya yaitu semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya juga sama. Nah, sekarang kalian perhatikan, misalkan di sini ada sudut AKB. Kalian lihat, AKB ini sudut pusat apa sudut keliling? Sudut keliling kan, dia menghadap busur AB. Kemudian ada sudut ALB. ALB ini dia sudut pusat apa sudut keliling? Nah, sudut keliling juga kan, menghadap busur apa? Nah, dia juga sama, menghadap busur AB. Kemudian satu lagi yaitu ada sudut AMB. Ini sudut pusat apa sudut keliling? Nah, iya, ini sudut keliling dan ternyata dia juga menghadap busur AB. Nah, karena di sini tadi ada 3 sudut keliling yang mana mereka ketiga-tiganya menghadap busur yang sama yaitu AB, sehingga besar sudutnya sama juga. Nah, jadi kalau misalkan sudut AKB-nya misalkan ya 30 derajat, berarti otomatis di sini juga 30 derajat, yang ini juga 30 derajat. Itu sifat yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi sifat yang ketiga, sudut keliling menghadap diameter. Nah, diameter itu merupakan sudut pusat yang membentuk garis lurus sehingga besarnya 180 derajat. Semua sudut keliling yang menghadap diameter atau busur setengah lingkaran itu besarnya setengah dari 180 yaitu 90 derajat. Jadi ini sifat yang ketiga. Nah, jadi di gambar ini di sini kan ada diameternya yaitu AB. Diameter ini kan dia membentuk garis lurus sehingga besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian untuk sudut-sudut yang menghadap diameter, kalian perhatikan di sini ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama sudut AXB. Nah, sudut AXB dia akan menghadap diameter kan, ujungnya ini di titik A dan titik B atau dia di diameternya. Nah, karena dia menghadap diameter, otomatis berlaku sifat yang ketiga yaitu besarnya 90 derajat. Jadi setiap kalian menjumpai sudut keliling yang menghadap diameter, otomatis besarnya 90 derajat. Begitu pula dengan sudut AYB. Sudut AYB ini dia kan sudut keliling, terus menghadap diameter juga kan, berarti dia juga 90 derajat. Kemudian yang terakhir ini AZB. Dia juga sudut keliling yang menghadap diameter. Berarti otomatis besar sudut AZB juga 90 derajat. Nah, ini sifat yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita lanjut sifat yang keempat. Sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Nah, jadi segi 4 tali busur itu mempunyai 4 titik sudut yang terletak pada lingkaran. Ini contohnya.
Di sini kan terdapat sebuah segi 4, yang mana keempat titik sudutnya itu terletak pada lingkarannya, di area lingkarannya, ya. Nah, sehingga keempat sudut segi 4 tali busur ini merupakan sudut keliling. Jadi ini sudut A, dia kan sudut keliling ya. Kemudian ada sudut B, dia juga sudut keliling. Kemudian sudut C juga sama, sudut keliling, dan sudut D juga sudut keliling. Jadi inilah yang dinamakan segi 4 tali busur, yang mana garis-garisnya juga merupakan tali busur ya. Makanya diberi nama segi 4 tali busur. Nah, pada segi 4 tali busur, di sini ada sifat-sifatnya, yaitu jumlah besar sudut yang berhadapan 180 derajat. Nah, jadi kalian perhatikan di sini ada sudut A, nanti dia berhadapan dengan sudut C, otomatis kalau mereka dijumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Misalkan sudut A 80, otomatis sudut C adalah berapa? 80 ditambah berapa supaya jadi 180? Nah, 100 kan, jadi ketika A-nya 80, otomatis sudut C-nya 100 derajat. Nah, kemudian untuk sudut B sendiri, dia berhadapan dengan di sini yang di seberangnya, yaitu sudut D. Nah, kedua sudut ini kalau dijumlah pasti besarnya 180 derajat. Nah, ini dia sifat yang keempat. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita akan mulai mengaplikasikan beberapa sifat-sifat tadi ke dalam soal. Nah, ini soal yang pertama. Diketahui besar sudut BOD 110 derajat. Hitunglah besar sudut BCD. Jadi ketika kalian menjumpai simbol M sudut, berarti ini dibaca besar sudut ya. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya. Di sini yang sudah diketahui tadi adalah besar sudut BOD. Kalian lihat BOD itu di mana? Ini B, O, D. Berarti kan di sini ya sudutnya ya, di titik O ini. Nah, dia besarnya adalah 110 derajat. Kemudian kita lanjut, di sini kita akan menghitung besar sudut BCD. Kalian lihat posisi BCD itu di mana? Ini kan B, C, D. Tapi kalau kalian lihat antara BCD dengan sudut yang sudah diketahui atau BOD, ini mereka punya hubungan tertentu enggak? Atau punya sifat-sifat yang tadi kita bahas atau tidak? Tidak ada ya, karena di sini BOD dia kan sudut pusat. Menghadap busur apa? Menghadap BD ya. Sedangkan BCD dia sudut apa? Sudut keliling, tapi dia menghadap busur yang berbeda. Nah, ya kan busur di depannya berbeda. Berarti di sini tidak terdapat hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ya. Kemudian untuk keempat sifat yang tadi kita bahas juga tidak ada di sini yang ini. Nah, namun kalian perhatikan saja di sini tadi BOD itu kan dia sudut pusat yang mana menghadap busur BD. Kemudian kalian coba perhatikan di sini BAD, ini kan sudut juga kan. Dia membentuk sudut. Nah, sudut pusat apa sudut keliling? Nah, iya, ternyata dia membentuk sudut keliling yang menghadap busur BD juga. Nah, jadi di sini terdapat sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Mereka sama-sama menghadap busur BD. Sehingga nanti di sini kita berlaku rumus bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling atau sebaliknya, sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Bergantung mana yang mau kita cari. Nah, di sini yang belum diketahui besar sudutnya atau yang mau kita cari kan yang ini. Sudut kelilingnya kan, berarti nanti kita ambil rumus sudut kelilingnya, yaitu sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat dengan sudut kelilingnya itu tadi sudut BAD, kemudian sudut pusatnya adalah sudut BOD, yang mana besar sudut BOD-nya adalah 110. Jadi kita langsung kalikan dengan setengah atau kita bagi 2, yaitu hasilnya adalah 55 derajat. Nah, jadi sudut keliling yang di sini atau BAD dia adalah 55 derajat. Kemudian kita nanti tinggal menentukan ini besar sudut BCD. Untuk menentukan besar sudut BCD, kalian perhatikan ini BCD terus ke sini A. Jadi ABCD dia itu membentuk apa kalau digabung? Nah, membentuk segi 4 kan? Apakah segi 4 ini termasuk segi 4 tali busur? Nah, iya benar. Jadi ini
termasuk segi 4 tali busur. Karena kalau kita lihat titik sudutnya kan masing-masing berada pada lingkaran. Kemudian sudut-sudutnya juga merupakan sudut keliling semua. Nah, selain itu, sisi-sisinya atau garis-garisnya ini juga merupakan tali busur. Makanya ABCD ini disebut segi 4 tali busur. Nah, kalian ingat sifat dari segi 4 tali busur itu apa? Jadi, ketika kalian menjumpai segi 4 tali busur, pasti sudut yang berhadapan jumlah besar sudutnya yaitu 180 derajat. Jadi, di sini kita bisa menghitungnya karena yang sudah diketahui ini ada sudut A. Kalian lihat sudut A berhadapan dengan sudut apa? Yang di depannya. Nah, ini dia berhadapan dengan sudut C. Yang mana sudut C ini atau BCD inilah yang mau kita cari. Jadi nanti kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang diinginkan pada soal ini. Nah, langsung kita hitung ya. Berarti di sini tadi sudut A atau sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180. Yang mana sudut BAD-nya adalah 55 derajat. Nah, kemudian di sini kita bisa memindah ruaskan 55-nya ke sebelah kanan. Penjumlahan atau positif ini ya menjadi pengurangan. Nah, 180 dikurangi 55 ketemu 125 derajat. Jadi besar sudut BCD adalah 125 derajat. Nah, ini dia cara menyelesaikannya. Mudah bukan caranya? Kita lanjut lagi untuk contoh soal yang kedua. Ini soalnya perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut COD 70 derajat, ini COD ya, 70 derajat, besar sudut ABD adalah ABD. Nah, ini adalah, untuk menyelesaikannya kita analisis dulu. Di sini yang sudah diketahui tadi adalah sudut COD. Berarti ini ya, dia besarnya 70 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut ABD. ABD kan ini. Nah, sudut ABD ini dengan sudut yang sudah diketahui atau COD, apakah dia punya hubungan? Nah, ternyata tidak ada ya. Karena di sini COD dia kan sudut pusat menghadap busur CD. Sedangkan ABD ini dia sudut keliling tapi menghadap busur AD. Berarti ternyata kedua sudut pusat dan sudut keliling ini menghadap busur yang berbeda. Sehingga ini tidak bisa menggunakan rumus hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jadi kita harus mencari alternatif lain. Kalian perhatikan di sini posisi antara sudut COD dengan sudut AOD. Nah, ketika kalian perhatikan, jika mereka digabung, ternyata mereka nanti akan membentuk sudut lurus atau di sini membentuk diameter. Nah, diameter besar sudutnya tadi berapa? 180 derajat kan berdasarkan sifatnya. Nah, karena ini juga membentuk sudut lurus, makanya dia 180 derajat. Sehingga ketika dua sudut ini dijumlah, pasti totalnya 180 derajat. Di sini sudah ada 70. Otomatis sudut AOD-nya berapa? Nah, kalian berarti tinggal mengurangkan saja ya. 180 dikurangi 70. Berapa hasilnya? 110 derajat. Jadi di sini sudut AOD-nya sudah ketemu yaitu 110 derajat. Nah, tujuan kita itu kan tadi mau menentukan ABD. Kita sudah punya tambahan sudut yang diketahui yaitu AOD. Kalian perhatikan, sudut AOD ini sudut pusat apa sudut keliling? Pusat ya. Dia menghadap busur apa? Nah, menghadap busur AD. Sedangkan sudut yang mau kita cari adalah ABD. Pusat apa keliling? Nah, sudut keliling. Menghadap busur apa? Nah, ternyata dia juga menghadap busur AD. Berarti di sini ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sehingga nanti berlaku hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya sendiri, karena tujuan kita mau menentukan sudut kelilingnya, berarti kita ambil rumus sudut keliling. Nah, sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Yang mana sudut pusatnya tadi adalah 110, berarti setengah dari 110 berapa? Nah, iya benar, jawabannya adalah 55 derajat. Jadi ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Bagaimana? Mudah kan cara mengerjakannya?
Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.